Benito sama Benedetto sebagai pembaca. Silakan. Baiklah, di sini kelompok kami membahas backup dan recovery. Apa itu backup? Backup berarti mencaratkan. Dan recovery berarti mengembalikan. Jadi saat kita membuat database, kita wajib mencatatkan data. Misalnya dari kerusakan atau kehilangan data bisa dari bencana alam juga bisa, dari serangan para hacker juga bisa. Jelas saya akan menjelaskan tipe-tipe dari backup. Yang pertama full backup. Full backup adalah sebuah proses membackup semua database. Dari seluruh database yang kita miliki, kita backup. Bisa di backup secara hardware maupun software. Dan ada juga diferensial. Diferensial backup hampir sama dengan full backup, tapi bedanya diferensial ini bisa tidak semuanya, tetapi dengan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan bisa juga dari yang kecil sampai yang besar. Dan seterusnya adalah recovery. Apa itu recovery? Recovery adalah mengembalikan data. Lalu misalnya kita punya database dan kita sudah backup ke database dan database kita itu hilang, tapi kita masih mempunyai backup. Bagaimana kita melakukan recovery? Recovery bisa dilakukan jika dia disimpan di software. Jadi recovery bisa dilakukan secara software dan juga hardware. Secara software misalnya disimpan di Google Drive, di Gmail juga bisa, atau di link-link tertentu. Jadi jika kita ingin recovery secara software, kita harus mengkoneksikan ke internet. Jadi kita bisa download kembali data-data tersebut. Dan recovery juga bisa dilakukan secara hardware jika data-datanya disimpan di flash disk, di hard disk juga bisa. Jadi yang lebih aman itu recovery-nya sebenarnya ada recovery secara software. Jadi dia tidak bisa kehilangan. Hanya kita ingat username dan password kita saja. Dan ada juga yang namanya strategi backup dan restore. Strategi backup meliputi tipe dan frekuensi backup, kecepatan hardware, bagian cukup diuji, di mana dan bagaimana media backup disimpan. Jadi kecepatan hardware untuk backup itu sangatlah penting. Misalnya kita mempunyai data 500 MB, jadi kita harus punya hardware untuk membackup itu minimal 500 MB dan lebih besar lebih bagus. Gimana backup itu diuji? Backup itu bisa diuji. Misalnya kita menyimpannya di Google Drive. Apakah Google Drive kita itu aman dari serangan-serangan luar, serangan logik? Apakah bisa diatasi? Yang selanjutnya strategi restore meliputi siapa yang melakukan restore. Jadi misalnya di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, dia punya data-data nasabah. Jadi ada bagian yang berhak untuk merestore data tersebut jika terjadi kehilangan. Selanjutnya, desain strategi backup. Apa itu desain? Desain itu adalah rancangan.
bagaimana sebuah database itu disimpan supaya database itu menjadi aman. Selanjutnya, berapa sering perubahan data terjadi bila sharing simple recovery model, dijadwalkan diferensial backup antara full database backup. Diferensial backup menangkap hanya perubahan sejak full database backup. Jadi full backup itu, jadi diferensial backup tidak bisa dilakukan jikalau full backup tidak dilakukan. Jadi istilahnya full backup itu adalah induk dari diferensial backup. Karena diferensial itu artinya, diferensial itu adalah bahasa Inggris yang berarti berbeda. Jadi full backup dengan diferensial itu, ini full backup itu induk. Jadi diferensial itu dengan membagikan di berbagai tempat. Penjadwal backup, apakah backup itu perlu dijadwalkan? Jadi itu tergantung. Lebih bagusnya backup itu jadwal. Misalnya dalam sebuah perusahaan bank misalnya, dia setiap bulan itu akan membackup data-data dari nasabahnya. Di mana backup itu disimpan? Backup itu disimpan bisa menggunakan, di mana bisa membuat backup atau database. Jadi bisa menggunakan MySQL, Drupal, Blogspot, dan juga WordPress. Jadi banyak sekali software yang bisa mendukung backup secara online. Jadi backup secara teratur itu sebenarnya penting. Jadi kita tahu ini misalnya bulan Februari yang di backup data nasabah dari si A. Jadi kita tahu. Selanjutnya recovery. Recovery merupakan upaya untuk mengembalikan basis data dalam keadaan yang dianggap benar dan setelah terjadinya suatu kegagalan. Jadi recovery itu misalnya seperti ini. Recovery itu dilakukan setelah terjadinya kegagalan. Misalnya perusahaan ini menyimpan database, tetapi terjadi serangan logik misalnya. Datanya dihapus oleh orang yang membajak. Jadi bisa dilakukan recovery jika data itu di backup. Proses rolling forward, unicorn transaction bisa ditentukan database case status online. Jadi backup itu bisa dilakukan, maksudnya backup itu bisa dibuat secara online. Jadi data kita itu bisa kita ambil kapan saja kita mau saat kita kehilangan data tersebut. Contoh dari sintak itu perintah. Sintak perintah itu bukan sembarang perintah ya, tapi dia menggunakan bahasa program tergantung dengan aplikasi yang digunakan. Bisa menggunakan PHP admin, menggunakan perintah restore database, atau jika kita menyimpannya di hardware, kita bisa masukkan from device name, nama tempatnya misalnya di data C with recovery dengan mengembalikan. Jadi intinya recovery itu adalah pemulihan. Recovery adalah pemulihan terhadap kegagalan transaksi. Kesatuan prosedur alam. Prosedur alam program dapat mengubah mempengaruhi data pada sebuah tabel. Kemudian terhadap kegagalan media, karena kegagalan media dengan mengambil atau membuat kembali salinan basis data atau backup. Kemudian kegagalan terhadap sistem, karena gangguan sistem, hang, listrik terputus dan lainnya. Jadi backup itu sebenarnya banyak. Backup kegagalan transaksi, backup kegagalan media, backup kegagalan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu juga bisa di backup. Misalnya kita menggunakan sistem operasi Unix dan kita sudah membayar lisensi tersebut. Jadi lisensi itu sebenarnya mahal ya. Lisensi itu kalau Unix itu bisa mencapai puluhan juta. Jadi kalau kita kehilangan itu kita harus beli lagi. Jadi kita bisa backupnya, backup lisensi tersebut. Kemudian terhadap kegagalan media. Media ini misalnya file yang dibutuhkan misalnya disimpan. Misalnya kita punya catatan, terus kita salin lagi, salinannya itu kita simpan. Jadi saat yang asli hilang, salinan tersebut bisa kita ambil kembali. Kemudian kegagalan transaksi, ini bisa terjadi di sebuah perusahaan di bank. Jadi transaksi kita tuh tidak selalu aman. Jadi
istilahnya sistem itu tidak ada yang aman. Sistem yang dibuat manusia itu selalu mempunyai bug atau celah-celah tertentu. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang recovery dan database. Dan waktu untuk pertanyaan kepada teman-teman, saya persilakan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Stopkan dulu.